Kiprah Badan Intelijen Negara membantu memulangkan penggarong duit negara sudah terjadi sejak akhir tahun lalu. Yang pertama, Toto Ari Prabowo. Mantan Bupati Temanggung, Jawa Tengah ini ditangkap di Kamboja dan lalu dipulangkan ke Indonesia 11 Desember 2015. Toto adalah narapidana korupsi dana bantuan pendidikan Kabupaten Temanggung yang merugikan negara lebih dari 2 miliar rupiah. Toto yang diganjar 7 tahun penjara buron sejak 2010. Di penghujung Desember 2015, Bang Yos bikin berita tatkala membujuk Din Minimi atau Nurdin Ismail turun gunung dan meletakkan senjata. Bekas kombatan Gerakan Aceh Merdeka ini memanggul senjata karena kecewa pada pemerintah Aceh. Sejak dilantik menjadi Kepala BIN Juli 2015, Sutioso memberi warna baru pada badan spionase ini. BIN tidak lagi menjadi lembaga yang tertutup. Bahkan sekarang kesan seram tak lagi tampak pada BIN. Kita sudah sampai di penghujung perbincangan dengan Bang Yos. Bang Yos, saya mengamati perbedaan performance intelijen, khususnya Kepala BIN-nya. Anda dengan yang sebelum-sebelumnya. Anda lebih terbuka dan lebih banyak tampil. Begini ya, apa sebetulnya? Eranya juga beda ya. Kita masuk di dalam era keterbukaan. Ya, satu itu. Kita amat sulit menemukan sesuatu itu. Tetapi kalau itu sebuah rahasia, apapun harus kita tutup. Nah, lalu intelijen itu kan memerlukan namanya agent kan, banyak sumber keterangan. Betul. Nah, terutama di dalam memerangi teroris. Ya, kita perlu agent, kita perlu keterangan banyak orang gitu. Oleh karena itu di era saya ini saya buat seluruh masyarakat itu ikut berpartisipasi membantu BIN. Dia menjadi mata telinga kita. Kita ajarin dia bagaimana kalau melihat sesuatu itu yang ganjil, yang aneh, yang tidak lazim dalam lapor kita. Ingat peristiwa bom Bali. Ya. Pada saat direkonstruksi ternyata sampailah rekonstruksi di mana kamu ngemasin bom itu waktu membuat bomnya di mana? Di satu rumah kontrakan yang padat penduduk kiri kanannya. Waktu rekonstruksi itu orang lihat semua kan. Lalu kiri kanannya kur semua. Oh, dari dulu aku udah curiga dia ini nggak pernah keluar. Kalau anu malam-malam, nah udah telat ngomongnya. Nah sekarang kita ajarin pada saat kita gitu lapor ke kita. Artinya keterbukaan ini bisa kemudian mendapatkan feedback dari publik. Iya, bisa itu yang kita kendaki. Yang kita kendaki. Jadi tidak mungkin lah saya ini memang menyembuhkan diri saya ini, kabin itu menyembuhkan diri, mana bisa. Saya dilatih di istana, di cover banyak TV. Saya mantan gubernur DKI, semua orang tahu saya. Ya kan, saya banyak kawan. Nggak apa-apa. Semua orang Amerika tahu John Brenner itu adalah direktur CIA. Yang tidak boleh tahu apa yang akan saya lakukan, apa yang anu. Saya ngomong sama Anda kan ini sudah terjadi. Betul. Kan daripada simpang siur orang nyari sumber, nulis masing-masing, kan mendingan saya katakan cerita yang sebenarnya begini. Tapi ada hal-hal tertentu pertanyaan Anda kan saya tidak jawab. Itu betul. Nah, itu. Betul. Saya tahu ketika Bang Yos tidak jawab, itu keluar intelnya udah. Iyalah, gitu. Bang Yos, baru beberapa bulan kan, belum setahun kan jadi Kepala BIN. Belum ada setahun. Belum ada setahun, tetapi saya ingat ada wali kota, Bupati Temanggung, lalu kemudian ada Samadi Kunartono, ada Aceh. Yang kemudian Anda sendiri yang harus datang ke sana untuk kemudian mereka menyerahkan diri kepada Anda, bukan? Apa sebetulnya yang ada di sekitar Anda yang memungkinkan itu terjadi? Jadi gini ya, kalau saya sih bahwa kita menduduki jabatan apapun itu, kita harus cintai tugas itu yang pertama gitu. Yang kedua, kita harus bisa menunjukkan reputasi kita, gitu kan. Dan saya tekankan di diri saya, anak-anak saya ajarkan mereka. Kalau kamu sukses, itu adalah biasa. Nah kan Anda pasti tanya kan, yang luar biasa aja Bang. Coba tanya Anda, yang luar biasa Bang. Kan gitu pertanyaan Anda. Betul. Yang luar biasa kalau saya gagal. Wow. Gitu. Jadi begini, itu mendorong kita, kalau kita itu sesuatu yang sukses, kita nggak mengharapkan puja-puji orang lagi kan gitu. Betul. Karena itu biasa. Kan gitu kan. Sukses adalah biasa. Yang luar biasa itu adalah gagal. Karena itu jangan gagal.
Kan gitu kan. Ya, ini manusia kan, tentu saya ada keterbatasan. Tetapi saya harus maksimal memenuhi target atau karena saya pembantu presiden kan, saya harus bisa membaca kehendak beliau itu apa gitu. Di antaranya ini kan. Kebetulan presiden lagi di luar negeri dan saat kita sebelum wawancara sebelum wawancara ini Bang Yos bertemu wakil presiden Yusuf Kala. Ya. Apa yang dilaporkan dan apa? Ya ini kan beliau kan pengen tahu apa namanya kronologisnya gitu kan. Ya beliau mengucapkan selamat aja terutama itu. Terus rencananya ke depan bagaimana gitu. Ini yang saya kan. Kalau setelah Samadikun Hartono ke sini, keluarganya apakah sudah ada kontak? Enggak. Yang di sini? Kontak. Tidak. Enggak tahu dia kontak, jangan dia mungkin kan. Oh. Sama saya kan aku nggak kenal. Oh. Jadi tidak ada sama sekali. Sekarang beliau akan masuk ke menjalankan hukuman kan? Iya di Salemba. Nah, di Salemba. Bang Yos, kita pernah dengar cerita ada pengistimewaan para narapidana korupsi ini. Katanya ada ruang karaoke apa segala macam. Bang Yos dengar nggak cerita begini sih? Oh dengar. Itulah. Uang itu bisa bicara apa saja gitu. Bisa bikin apa saja uang itu di Republik ini kan. Ya menurut saya tetap aja harus ditertibkan kayak gitu. Bang Yos, saya tidak tahan untuk tidak menanyakan karena Bang Yos itu adalah kepala BIN. Terakhir ada berita ada orang BNN yang terlibat suap 10 miliar di Sumatera Utara. Lalu kemudian ada orang MA yang kemudian dicekal oleh KPK. Ada orang kejaksaan yang juga kemungkinan akan jadi tersangka karena suap. Yang ingin saya lihat itu adalah apakah ada dalam bagian intelijen kita untuk menelisik potensi-potensi korupsi seperti ini, Bang Yos? Iya, kita harus akui semua ya di negeri kita itu semua institusi itu pasti ada oknum lah. Ya, dan saya meyakini di institusi saya mungkin ada oknum yang harus kita cari dan itu harus kita selesaikan secara internal gitu. Dan itu adalah menjadi tugas kita ke depan ya bahwa kita harus bersihkan dari oknum-oknum seperti itu. Saya ingin tanya, pekerjaan intelijennya ada juga bagian yang harus lihat yang begini bukan? Ya segala sesuatu ya. Kan lingkup pekerjaan BIN itu kan bukan cuman kayak ngurusin koruptor, ngurusin terorisme ya. Ideologi. Adakah gejala-gejala ideologi negara ini terancam oleh ideologi lain? Ya. Politik. Apakah politik ini kondusif? Atau sebaliknya? Gitu kan. Ekonomi apalagi ekonomi. Ya. Sosial budaya termasuk hukum dan pertahanan keamanan termasuk terorisme. Jadi masalah ekonomi ini juga kita terlibat di dalamnya. Karena itu bisa mengancam ekonomi nasional. Jadi harus bisa melakukan deteksi dini dan melakukan cegah dini. Jadi semua bidang memang kita sangat luas lah ruang lingkup pekerjaan kita. Dan kita beroperasi bukan kayak CIA hanya di luar negeri, FBI di dalam negeri, kita kan dua-duanya. Di dalam dan di luar negeri. Bang Yos, terakhir pertanyaan saya adalah Anda puaskah dengan hasil yang Anda capai sekarang ini? Nah, ya enggak lah gitu kan. Dan lagian juga kalau orang lain mendapatkan kesempatan atau bertugas oleh presiden ya pasti bisa melakukan kayak saya juga. Jadi saya anggap ini sekali lagi itu biasa saja, bukan sesuatu yang luar biasa. Bang Yos, terima kasih sudah berbincang-bincang di DBS To The Point. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Kepala Badan Intelijen Negara, Bapak Letnan Jenderal Purnawirawan Sutioso. Saya berharap penjelasan Bang Yos memadai untuk kemudian Anda mengambil kesimpulan atau Anda berpikir lebih jauh tentang proses yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan ini. Saya hanya menanyakan beliau dan jawaban beliau adalah bagian dari referensi yang Anda bisa gunakan. Terima kasih karena Anda sudah bersama kami. Sampai jumpa lagi dalam TBS To The Point episode berikutnya.